guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Akhirnya film yang kita nantikan satu persatu sudah HD lagi. Dimana kali ini Sakahayang membahas film terbaru yang katanya sangat-sangat mengerikan dan tentunya kalian tunggu-tunggu, berjudul Hukum tahun 2026. Lantas apakah benar film ini akan semengerikan itu atau cuman overrated saja? Oke lah, daripada tebak-tebakan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang penulis handal kisah nyataan bernama Bauman yang sedang sibuk membuat cerita novel. Di tengah situasi rumah yang sepi, Bauman pun kaget saat kayu bakar di belakangnya tiba-tiba menggelinding dengan sendirinya. My God, sontak Bauman pun kaget saat sekilas melihat sosok wanita yang mirip dengan mendiang ibunya ketika masih muda. Teringat akan sesuatu, Bauman langsung mengecek barang-barang peninggalan orang tuanya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, ternyata kedua orang tua Bauman sudah lama meninggoy dan abunya masih tersimpan rapi di dalam toples. Dirasa ini saatnya, Bauman pun berniat pergi ke Irlandia untuk menaburkan abu kedua orang tuanya. Lalu, film Hukum pun baru dimulai. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Bauman tiba di O'John's Hotel, cabang Kabupaten Irlandia. Lantas, Bauman langsung membawa barang-barang miliknya ke dalam hotel. Sementara di dalam, pemilik hotel bernama Brendan terlihat menceritakan mitos tentang sosok penyihir yang berkeliaran di wilayah hutan sekitaran hotel ini, di mana penyihir ini selalu menculik setiap orang yang berhati kotor dan diseret menuju alam lain untuk menjalani hukuman. Mendengar hal itu, dua bocil bernama Randy dan Ipeng terlihat ketakutan dan hampir ngompol calana. You kids, don't talk to strangers again. Sesaat kemudian, Bauman yang akan check-in langsung dilayani seorang resepsionis bernama Peter. Ia pun meminta maaf karena bukannya membuat tamu merasa nyaman. Bos kolotnya ini malah sering menakuti pengunjung, terutama para bocil, dengan mitos-mitos dan cerita horor di wilayah ini. Hingga setelah menyelesaikan administrasi, Peter langsung memberikan kunci hotel dan meminta Bauman untuk beristirahat. No. What's built to last? Fuck's sake. Are you lost? Melihat Bauman kebingungan, seorang karyawan bernama Fiona langsung mengantarkan Peter menuju kamarnya. Hingga setibanya di kamar, Bauman yang ingin mengunjungi suatu tempat langsung menanyakan lokasi Redwood pada Fiona. Di keesokan harinya, Bauman yang tiba di sebuah pohon besar di wilayah Redwood langsung membuka kotak abu mendiang orang tuanya. Ternyata, saat ini Bauman berniat menaburkan abu orang tuanya di pohon bersejarah, tempat mereka dulu berbulan madu. Namun seakan kesal pada mendiang ayahnya, Bauman terlihat menaburkan abu si ayah seperti membuang abu dalam asbak. Tapi meskipun begitu, ia tetap menghormati mereka dengan membiarkan dua toplesnya di tempat yang sama. Singkat waktu, Bauman terlihat nongkrong di bar hotel untuk mencicipi arak Irlandia. Di tengah basa-basi, Fiona pun menanyakan maksud kedatangan Bauman yang jauh-jauh datang ke Irlandia.
lantas sambil menunjukkan foto ibunya. Bauman berkata jika dulu mendiang orang tuanya sering berbulan madu di tempat ini. Maka dari itu, ia hanya ingin menaburkan abu mereka di tempat favoritnya, yaitu di bawah pohon bangkotan. Tak cuma itu, sebenarnya Bauman ingin menempati kamar yang pernah disewa oleh orang tuanya. Namun Fiona berkata jika kamar honeymoon sudah tidak lagi digunakan untuk umum atas peraturan pemilik hotel karena dianggap berhantu dan hanya akan memperburuk citra hotel. Di tengah rasa penasaran, Fiona pun menanyakan penyebab kematian kedua orang tua Bauman. Meski tidak mau membahasnya, Bauman memberitahu jika mereka berdua telah tewas di headshot oleh orang tidak dikenal. Hingga di tengah perbincangan, seorang pelayan bernama Albi tiba-tiba nimbrung, di mana ia yang sudah lama bekerja di tempat ini memiliki kisah mistis yang patut untuk dijadikan sebuah kisah nyata. Di mana ketika itu dirinya sedang menunggu lift untuk menuju lantai honeymoon. Mendengar cerita itu, Bauman merasa jika itu hanyalah karangan semata agar orang-orang tidak mau menggunakan kamar di lantai honeymoon. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah beres-beres, Fiona pun heran saat melihat barang-barang Bauman yang tertinggal. Hingga sesaat kemudian, Fiona yang ingin mengembalikan barang-barang ini merasa heran saat Bauman tidak kunjung membukakan pintu. Meskipun menyalahi aturan, Fiona yang merasakan firasat buruk meminta Albi untuk membukakan kamarnya. It's Fiona. Oh my god, bagaikan orang kelilit pinjol dan judol. Fiona pun syok saat mendapati Bauman sedang bergelayutan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Bauman hingga dirinya melakukan hal senekat itu? Di alam bawah sadar, Bauman pun heran saat ia berada di sebuah lift yang mengarah ke lantai honeymoon. Bagaikan pepatah, hidup malu mati pun gak jadi. Akhirnya setelah 1 minggu mengalami koma, Bauman pun kembali siuman. Setelah dinyatakan sehat, Bauman pun kembali ke Ojon Hotel untuk mengambil barang-barangnya. Hingga setelah tim kepolisian pergi, untuk sedikit mengurangi rasa malu, Bauman pun basa-basi kenapa hotel ini terlihat akan ditutup. Lantas Peter memberitahu jika setiap musim dingin hotel ini selalu tutup. Kemudian Peter langsung mengantar Bauman mengambil barang-barangnya. Di tengah rasa penasaran, Bauman pun menanyakan siapa yang telah menolongnya ketika kejadian malam itu. Lantas Peter memberitahu jika orang yang menemukan Bauman adalah Fiona dan si pelayan Albi. Dirasa Bauman belum mengetahuinya, Peter mengungkapkan jika saat ini Fiona dinyatakan hilang secara misterius saat pesta Halloween. Dan kini pihak kepolisian sedang mencurigai seorang pria yang tinggal di hutan dekat sini bernama Jerry, di mana sebelum hilang, cenah Fiona sempat berinteraksi dengan orang tersebut. Seketika Bauman pun syok parah saat mengetahui penyelamat nyawanya dinyatakan hilang. Saat akan pulang, Bauman pun dibacoti seorang pegawai bernama Vergal. Ia pun berkata, jika sekiranya hanya ingin membuat geger hotel dengan aksi nekatnya, mending Bauman tidak usah nginep di hotel ini. Lagian gak jadi modar, pastinya malu seumur-umur. Terlebih sejak percobaan modar Bauman, rating hotel ini jadi semakin nyungsep di Google Map. Lantas, Vergal yang muak meminta Bauman yang epesan untuk segera minggat. Di dalam mobil, sekilas Bauman teringat saat-saat dirinya berusaha ditolong oleh Fiona. Merasa berhutang budi, Bauman pun berniat untuk mencari tahu tentang keberadaan Fiona. Singkat cerita, Bauman terlihat mencari Jerry yang katanya seorang tunawisma yang sering ngemping di ruyuk dekat hotel.
fuck? Dirasa pria dekil ini adalah Jerry, tanpa basa-basi Bauman langsung menanyakan keberadaan Fiona karena menurut cenah Jerry terlibat dengan kasus hilangnya Fiona. Mendengar hal itu, Jerry membantahnya karena sebenarnya Fiona adalah sahabatnya yang sering memberinya makan. Maka dari itu, tidak mungkin dirinya melakukan sesuatu yang jahat kepada Fiona. Namun Jerry mengaku sempat melihat arwah Fiona yang seolah ingin memberitahukan keberadaannya. Di mana pada suatu malam Jerry yang doyan ngobat berniat memaling obat-obatan di Ojon Hotel ketika sedang sepi. Namun perhatiannya teralihkan setelah mendengar suara bel yang berbunyi. Jerry pun yakin jika itu memanglah arwah Fiona yang ingin memberitahukan keberadaan jasadnya. Dan menurut lokasi, bel yang berbunyi berasal dari lantai honeymoon. Saat Bauman keheranan, Jerry langsung menunjukkan kunci lift yang berhasil ia curi. Di mana malam ini, ia ingin memastikan keadaan Fiona mumpung hotel sedang tutup. Merasa penasaran, Bauman pun memutuskan untuk ikut. Di malam harinya mereka pun langsung melakukan rencananya. Hingga sesampainya di hotel, bukannya langsung naik lift. Jerry malah ingin memaling dulu obat-obatan di ruangan Peter. Ia pun meminta Bauman untuk menunggu sebentar. Sungguh suwe, akibat sering kemalingan, Fergal pun diutus untuk ngecamp di hotel guna menyergap si maling yang meresahkan. Hingga setelah berhasil membekuk Jerry, Fergal langsung membawanya menuju polsek. Elah, setelah Jerry dibawa menuju polsek, Bauman yang kepalang tanggung memutuskan untuk tetap melakukan pencarian menuju lantai honeymoon. Sesampainya di lantai honeymoon yang terbengkalai dan mengerikan, Bauman pun langsung melakukan pengecekan ke salah satu kamar. Di tengah pengecekan, Bauman pun merasa najis saat melihat sebuah bathtub dengan still waternya yang bau cubluk dan penuh bakteri. Dirasa kamar ini yang pernah disewa oleh mendiang orang tuanya, Bauman pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Daetashi Gofroy, bisa-bisanya Bauman molor di tempat seperti ini, hingga ia pun memimpikan masa kecilnya. Entah apa maksud dari mimpi tadi, Bauman pun terbangun setelah ketahuan oleh Peter. Namun anehnya, Peter tidak marah dan hanya meminta Bauman untuk segera keluar dari tempat ini. Melihat kekepoan Bauman, Peter yang gelagapan memintanya untuk jangan gegabah, terlebih lift barang ini sudah bobrok dan berbahaya. Oh, look at that. No! Mr. Bauman! My God, betapa syoknya Bauman saat melihat jasad Fiona di dalam lift barang. Dan rupanya, orang yang telah menghabisi Fiona adalah Peter. Hingga ia yang sudah ketahuan langsung kabur dan mengunci Bauman di lantai honeymoon. Dan kini Bauman merasa ngeri karena dirinya harus terjebak di lantai honeymoon bersama jasad Fiona yang mulai membusuk. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi antara Peter dan Fiona?
Kemudian kita akan melihat kejadian saat pesta Halloween berlangsung, atau tepatnya 1 hari setelah Fiona menyelamatkan Bauman. Ketika itu, Peter yang akan pergi meminta Fiona untuk menghabiskan udang jahe buatannya. Entah apa yang direncanakan oleh Peter, setelah membuat Fiona tidak sadarkan diri, ia pun langsung membawanya menuju lantai honeymoon yang terbengkalai. Setelah melihat kronologi kematian Fiona, Bauman pun heran saat menemukan tip rekaman di dekat jasad Fiona. I know I'm gonna be okay. Dalam rekaman itu, Fiona mengungkapkan jika sebenarnya dirinya sedang hamil dan ingin meminta pertanggungjawaban Peter. Namun Peter selaku anak pemilik hotel ternyata hanya memanfaatkan tubuhnya sebagai WC saja dan menolak untuk bertanggung jawab. Alhasil setelah pertengkaran yang cukup panjang, ia pun tidak menyangka jika Peter telah tega melakukan semua ini dengan membiarkannya mati perlahan di ruangan yang sangat gelap. Fiona pun meminta siapa saja yang menemukan rekaman ini untuk mengungkap kejahatan Peter. Sementara di sisi lain, Jerry yang baru siuman berusaha untuk kabur dari dalam mobil. Kembali pada Bauman, setelah mendengarkan rekaman Fiona, ia pun syok saat menyadari jasad Fiona tiba-tiba menghilang. My God, saat kengerian semakin intens, Bauman yang kena mental berusaha untuk meminta tolong. Entah apa yang sebenarnya terjadi, acara badut yang sering Bauman tonton ketika bocil tiba-tiba muncul di TV. Lantas si badut tiba-tiba kembali mengingatkan Bauman tentang kejadian naas saat dirinya masih bocil, di mana ketika itu Bauman yang bangor malah bermain-main dengan senjata api hingga membuat ibunya terheadshot. Dan setelah kejadian itu, si ayah pun gelo lalu membenci Bauman layaknya anak pungut. Lantas si ayah yang tidak kuat menahan kesedihan akhirnya memilih untuk mendiskon umur. Ternyata kejadian itulah yang menyebabkan Bauman dirundung depresi hingga saat ini. Sesaat kemudian setelah melihat peta hotel, Bauman pun merasa jika di bawah lift barang terdapat jalur untuk keluar. Namun dirasa tombol lift dasar tidak berfungsi, Bauman pun memanfaatkan jam lonceng untuk memencet tombol. Hingga setelah menyeting jam, Bauman pun bergegas menaiki lift. Setibanya di lantai paling dasar, Bauman pun heran karena ruangan ini terlihat seperti penjara-penjara di abad kegelapan. Hingga setelah beberapa saat melakukan penelusuran, Bauman pun kaget saat akses keluar yang ada di peta ternyata sudah dibenteng permanen. Sesaat kemudian, Bauman pun kembali mengecek rekaman Fiona. I keep hearing something. Is someone there?
Sontak Bauman pun kaget, di mana dalam rekaman terakhir, Fiona mengatakan jika di tempat ini ada sosok mengerikan yang selalu mengintainya dalam kegelapan. Dirasa gak akan bener, Bauman pun berniat untuk kembali ke atas, apalagi waktu bel sebentar lagi akan berbunyi. Namun di tengah kepanikan, perhatian Bauman teralihkan pada sebuah tembok yang digambari pintu aneh menggunakan kapur. Dan saat alarm berbunyi, Bauman yang ketakutan bergegas kembali menuju lift. Untung saja Bauman masih sempat untuk melarikan diri dari sosok yang mengerikan. Akan tetapi kengerian pun tak cukup sampai di situ. Di tengah kepanikan, Bauman yang tidak tahu harus kemana lagi tiba-tiba terfikirkan teknik SpongeBob, yaitu membuat lingkaran dengan kapur yang ia temukan. Dan sungguh hoki, teknik asal-asalan yang ia buat berhasil membuat sosok mirip penyihir ini tidak mampu menembus lingkaran kapur. Kira-kira sosok apakah ini? Di keesokan harinya, Peter yang penasaran kembali ke hotel untuk memastikan keadaan Bauman. Namun setibanya di dalam, Peter pun kaget saat melihat banyaknya bercak darah. Dan setelah dicek, ternyata darah itu berasal dari Jerry yang baret dan babak setelah melompat dari mobil. Di tengah kepanikan, Jerry meminta Peter untuk membantunya menyelamatkan Bauman dan juga Fiona di lantai honeymoon. Tapi jelas saja, Peter yang menjadi tersangka kematian Fiona berusaha mengalihkan perhatian Jerry. Sementara di kamar honeymoon, Bauman yang baru bangun berusaha memastikan apakah sosok mengerikan semalam sudah pergi. Dirasa Jerry sudah kembali, Bauman berusaha meminta tolong dengan mencari tombol lonceng. Fiona used to say, to get this, refrain from my wife. Mendengar bel honeymoon berbunyi, Jerry meminta Peter untuk jangan menghalanginya. Kalau tidak, ia tak akan segan mengampak babatok Peter. Hingga akhirnya, Peter yang terpojok langsung memberikan kuncinya. You don't know Fiona like I did. She wasn't He hates me. He's threatened to have me killed. Tak ingin dirinya dipenjara, Peter berencana untuk membakar saja hotel ini dengan cara mengkosletkan listrik. Kembali pada Jerry, setibanya di lantai honeymoon, ia pun meminta Bauman untuk menggunakan pintu rahasia. I live. My God, betapa syoknya Bauman saat melihat Jerry tewas di crossbow Daryl. Setelah menghabisi Jerry, Peter yang takut kehabisan waktu memutuskan untuk segera pergi dan membiarkan mereka terjebak di lantai ini. Namun setibanya di lobi, Peter pun kesal saat kunci gerbang lift masih berada di saku Jerry. Di saat itu pula, setelah mengambil kunci, Bauman langsung bersembunyi saat mendengar Peter kembali datang. Saat hotel mulai terbakar, Peter yang panik langsung mengejar Bauman, di mana ia nekat kembali menuruni lift barang. Hingga setibanya di lantai dasar, Bauman berniat untuk memancing Peter pada sosok penyihir peot, sementara ia akan berlindung di dalam lingkaran SpongeBob.
Beberapa saat kemudian, Peter yang baru tiba terlihat lega saat menemukan kunci gerbang lift yang tergantung di tempat ini. Edian sekali bagaikan sulap sempoa. Dalam sekejap, Peter sudah terborgol rantai. Rupanya sosok ini benar-benar seorang penyihir yang sering diceritakan oleh Brendan, di mana penyihir ini akan menyeret jiwa-jiwa kotor untuk disiksa di alam kegelapan. Sementara itu, Bauman yang merasa bersalah atas kematian ibunya hanya bisa pasrah karena ia yakin sebentar lagi dirinya akan mendapat giliran. Namun tak lama kemudian, Bauman dihampiri arwah ibunya. Si ibu pun berkata jika Bauman yang masih bocil tidak salah sama sekali. Yang salah adalah si ayah yang menyimpan pistol di mana karep. Si ibu pun meminta Bauman untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba akhirnya, Peter si tidak punya titik pun modar diseret si penyihir ke alam lain, sementara Bauman yang hatinya sudah bersih akhirnya bisa lolos dan kembali ke lantai atas. Namun bisa kita lihat, setelah Peter mati, jasad Fiona terlihat sudah tenang karena orang yang menghabisinya sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Jesus. Sungguh hoki, Bauman pun masih bisa diselamatkan oleh Vergal yang melihat kebakaran di hotel ini. Singkat waktu, Bauman yang sedang dirawat terlihat dikunjungi oleh Albi yang kini bekerja sebagai pedagang es nong-nong. Lantas sambil memberikan foto mendiang ibu Bauman, Albi berkata jika tim kepolisian berhasil mengevakuasi jasad Jerry dan Fiona di TKP. Akan tetapi, jasad Peter dinyatakan hilang secara misterius. Kemudian, Albi yang akan dagang es memutuskan untuk segera pergi. Hingga setelah kejadian itu, kini Bauman sudah bisa memaafkan dirinya sendiri, lalu move on dari kejadian naas di masa lalu. Lalu, film hukum pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup menegangkan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Intinya, legenda penyihir itu benar-benar ada dan akan memangsa orang-orang berhati kotor. Sementara Bauman yang sudah ditenangkan oleh arwah ibunya dinyatakan bersih dan tidak diseret menuju alam lain. IMDb untuk film ini cukup besar dengan nilai 7,2. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Hukum 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching, see you next video, bye-bye.